Silakan Dodo. Di-unmute dulu boleh? Oke. Shalom semua, selamat malam. Selamat malam. Sukacita kita bisa bergabung kembali dalam Zoom Praise and Worship malam hari ini. Kita akan bersama-sama memulai dengan lagu puji-pujian kita. Saya ambil dari lagu Rindu Selalu yang Frankie Sihombing. Mungkin Kak Marta nanti bisa tampilkan teksnya. Kita sama-sama akan memuji Tuhan dengan membuka ibadah kita malam hari ini. Doa pembuka dulu ya, Usi. Oh, doa pembuka dulu ya. Doa pembukaan oleh Usi Christine Lelang Lulu. Silakan Usi. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu. Kita sama-sama lagi. Untuk kedua kalinya saya boleh join di tempat ini. Tidak mengurangi rasa sukacita kita dan rasa syukur kita, walaupun kita bertemu lewat Zoom ini. Kita mau memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengumpulkan kami dari tempat kami masing-masing, ya Tuhan. Engkau mempersatukan kami di lain tempat, di lain waktu juga Tuhan, yang berbeda ya Tuhan, lewat Zoom ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami boleh sama-sama berkumpul, kami mau berdoa, menaikkan pujian dan syukur kami untuk kasih dan setianya Tuhan yang tidak pernah habisnya. Di kondisi yang seperti ini ya Tuhan, kami bersyukur meskipun ya Tuhan banyak ketakutan atau kekhawatiran ya Tuhan akan banyak hal ya Tuhan di pandemi seperti ini, biarlah Tuhan juga yang boleh menolong kami untuk kami tetap mengucap syukur ya Tuhan di dalam segala kondisi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, biarlah Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga selesainya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan memuji dengan lagu puji-pujian kita malam hari ini. Semoga bisa dengar ya. Dengaran nggak? Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, aku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, aku dapati kedamaian. Ku nikmati
bersama-sama kita memuji. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kita lanjutkan dengan pembacaan Mazmur bersama-sama. Silakan Lucy. Persaudaraan yang rukun. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Kita akan bersama-sama mendengarkan pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Usi Ananca Pongo dengan tema Persatuan Indonesia. Silakan Usi. Ya, shalom, selamat malam, Bung dan Usi. Saya panggil gitu aja ya. Selamat malam. Shalom, selamat malam Usi. Shalom, apa kabar semuanya? Malam Kak. Puji Malam. Tuhan. Ya, ini yang kedua kali saya diminta untuk membawakan firman. Yang sebelumnya kira-kira bulan apa ya? Setelah saya sembuh dari sakit COVID-19. Dan saya hari Sabtu kemarin diminta lagi untuk menyampaikan firman. Tadinya tidak bisa karena ada kegiatan. Ternyata saya konfirmasi lagi, ternyata dibatalkan kegiatan saya hari ini dan akhirnya saya bersedia. Dan senang juga bisa berjumpa kembali dengan Bung dan Usi yang Tuhan Yesus berkati. Dan saya tanya temanya apa? Persatuan Indonesia. Wah, ini masih menyangkut ini ya, bangsa dan negara karena masih ada di bulan Agustus. Jadi saya juga bergumul apa ya kira-kira yang ingin Tuhan sampaikan ya melalui tema ini. Dan saya mengambil ayat dari, mungkin kita bisa mempersiapkannya dari Yeremia pasal 29 ayat 7. Yeremia pasal 29 ayat 7, satu ayat saja. Dan sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk menuntun dan membimbing kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur masih diperkenankan mendengarkan firman-Mu. Berilah hati yang siap untuk menerima dan menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan membimbing kami dalam memahami kehendak-Mu lewat firman-Mu malam ini. Kuduskanlah hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan pesan Tuhan dengan benar. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Usi dan Bung semuanya yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan membacakan, saya baca Yeremia pasal 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, berbicara tentang persatuan Indonesia, ini adalah bunyi Pancasila, sila ketiga. Masih hafal kan kita semua ya? 5 sila dalam Pancasila, dan yang ini adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. Mengacu pada bunyi pada sila ketiga ini, persatuan menjadi bagian yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan serta ketentraman rakyat Indonesia. Melalui sila tersebut menunjukkan cita-cita pendiri negara dan pencipta ideologi Pancasila ini adalah ingin menjadikan persatuan sebagai bagian penting untuk mencapai kemakmuran dan perdamaian sosial. Nah, pada Pancasila ketiga ini tidak lepas dari kondisi yang dimiliki Indonesia, yang mana diberkahi keragaman suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Istilah persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam pengertian ideologis, politis, sosial budaya, dan keamanan. Adapun tujuan dari persatuan Indonesia ini ialah tentunya untuk melindungi rakyat Indonesia agar terhindar dari perpecahan. Nah, negara mengakui dan menyatakan bangsa Indonesia adalah kesatuan orang yang terdiri dari berbagai kelompok etnis.
dengan latar belakang baik sejarah, budaya, dan agama yang berbeda. Itulah mengapa negara melalui pemerintah harus benar-benar menjaga dan memperkuat bangsa Indonesia dengan persatuan. Walaupun kenyataan saat ini sangat berbeda ya, karena di situasi dan kondisi efek pandemi COVID-19 ini, masih banyak juga oknum-oknum tertentu berusaha untuk memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bukan saja dalam bangsa dan negara ini ya, bahkan dalam lingkup jemaat maupun dalam lingkup keluarga. Karena dari berita-berita yang kita dengar, dalam situasi kondisi ini tingkat perceraian itu ternyata tinggi. Padahal dalam situasi dan kondisi ini sangat dibutuhkan yang namanya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi situasi dan kondisi akibat efek pandemi COVID-19. Usi-usi dan Bung yang diberkati Tuhan, Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 29 ayat 7 ini menyerukan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Melihat konteks sejarah bangsa Israel pada masa itu, Nabi Yeremia mendapat perintah dari Tuhan untuk memberitakan pembuangan bangsa Yahudi ke Babel. Dalam tafsiran Alkitab, menuliskan bahwa sekitaran tahun 597 sebelum Masehi, penduduk Yehuda menjadi tawanan Babel. Dan firman Tuhan menghendaki supaya mereka mengusahakan kesejahteraan atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka. Karena mereka tidak akan kembali ke tanah perjanjian hingga genap 70 tahun. Itu bisa kita lihat di Yeremia 29 ayat 10. Nah, sebagai suatu bangsa dengan sentimental kebangsaan yang tinggi, tentu bangsa Yahudi enggan berdoa bagi kota di mana mereka akan dibuang. Lebih-lebih kota itu adalah milik penguasa atau kerajaan yang telah menjadikan mereka tawanan. Akan tetapi, itulah yang Tuhan kehendaki. Bahwa kesejahteraan kota tersebut adalah kesejahteraan umat juga. Pada masa kini, pernahkah kita berdoa bagi kota di mana kita tinggal? Dan bagi bangsa dan negara kita? Atau pernahkah kita mengusahakan kesejahteraan lingkungan di mana kita tinggal? Karena inilah perintah Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Bahwa Dia menginginkan umatnya bertelut dalam doa dan mengusahakan kesejahteraan kota. Pernahkah kita berpikir bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk memaknai persatuan Indonesia ini dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di masa pandemik ini? Ataukah kita apatis atau acuh, tak acuh, karena kita merasa ini bukan urusan kita, ini hanya urusan pemerintah. Jangankan mikirin soal itu ya, urusan perut yang kita lebih penting karena kesulitan ekonomi yang sedang dialami semua orang. Saya mengajak kita untuk melihat kembali apa makna sila ketiga persatuan Indonesia ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga, jemaat, masyarakat di lingkungan kita tinggal. Makna sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia ini adalah memberikan rasa pengakuan serta penghormatan, serta menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Tentunya perbedaan ini dapat ditinjau dari agama, ras, maupun budaya. Makna pertama yaitu kebersamaan, di mana
dalam kebersamaan ini memberikan sejumlah jaminan untuk melakukan kerjasama yang baik dan erat dalam kehidupan, baik di dalam keluarga, jemaat, dan bermasyarakat. Perilaku ini bisa diwujudkan dengan menjunjung tinggi sikap kebersamaan. Contohnya, ya saling membantu dan gotong royong antar individu dalam masyarakat, dalam keluarga. Jadi, walaupun dalam keadaan saat ini mungkin lebih banyak ya kita bekerja di rumah, melakukan usaha di rumah, tetapi tidak meninggalkan tanggung jawab kita dari peran kita masing-masing di dalam rumah, sehingga kebersamaan itu tetap ada. Jangan hanya jangan karena gadget, teknologi, kebersamaan itu malah tidak memecahkan kita. Karena sekarang di rumah pasti tidak jauh-jauh dari handphone ya. Bangun pagi saja kita mungkin lebih utamakan cari handphone, melihat pesan apa atau dari siapa yang update, yang membuat kita yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Dan saya salut juga di jemaat Eklesia, contohnya karena di Eklesia khususnya kami banyak yang pekerja pariwisata, jadi sangat terpuruk dengan efek pandemik ini. Dan saya melihat tetap semangat, khususnya PKB ya. Saya salut dengan PKB yang saat ini yang ada di Jemaat Eklesia. Kalau dulu saya bisa bilang PKB itu persekutuan kurang banyak. Tapi sekarang persekutuan keren bingit. Karena mereka, bapak-bapak yang belum dapat kerja, yang masih di rumah, mereka datang ke gereja, mengerjakan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang bisa bisa mengeluarkan biaya, yaitu tukang. Karena kami lagi bangun ruang kesehatan dan tenaga kerjanya itu adalah PKB. Jadi yang dikeluarkan biaya-biaya hanya biaya-biaya bahan-bahan yang dibutuhkan saja, tetapi untuk biaya kerja itu tidak ada. Karena dengan sukarela bapak-bapak ini berkumpul untuk mengerjakan sesuatu yang baik, bekerja sama, ya, kebersamaan tetap ada dalam situasi kondisi ini. Itu adalah salah satu contoh, dan saya yakin juga pasti banyak contoh-contoh yang baik yang ada di jemaat masing-masing. Kemudian makna kedua yaitu persatuan bangsa. Cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini tentang tekad yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan dari kebersamaan tersebut adalah agar dapat mewujudkan persatuan bangsa yang serta terbebas dari segala bentuk konflik masyarakat. Konflik dalam keluarga, tentunya juga konflik dalam jemaat. Marilah kita juga berpikir dengan dewasa ya, meminta hikmah dari Tuhan sehingga jangan terlalu mungkin dalam keadaan situasi kondisi gini kita terlalu sensitif sehingga mungkin masalah kecil menjadi besar, yang tidak perlu menjadi konflik ya. Mari kita bisa sama-sama menjaga hati ya, terutama sehingga kita dengan demikian kita akan terhindar dari segala konflik yang ada. Kemudian makna ketiga, kepentingan pribadi dan kelompok, yaitu dengan mengedepankan kepentingan orang lain, kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan secara ikhlas. Hal ini berlaku juga dalam keluarga dan jemaat. Kemudian makna berikutnya, keempat, menciptakan dan mempertahankan kedaulatan.
Maksudnya menanamkan rasa bangga serta rasa cinta terhadap komponen bangsa dan kebudayaan yang terdapat di Indonesia. Perwujudan sikap tersebut dilakukan dengan alasan menjaga keutuhan kearifan lokal yang lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu contoh, kita juga harus mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Ya, apalagi kalau sekarang ini yang muda-muda produk-produk, kalau kita lihat di iklan-iklan ya, produk-produk luar negeri yang lebih diminati, khususnya yang cewek-cewek nih, apalagi yang lagi booming itu dari Korea, untuk yang wanita ya. Wah, udah kalau yang dari Korea baik itu baju dan kosmetik, kita lebih meminati itu. Tetapi ternyata ada juga anak-anak bangsa ini yang banyak kreatif menciptakan sesuatu. Ya, kita juga sebagai bagian dari bangsa dan Indonesia, anak bangsa, kita juga perlu peduli dengan usaha dan upaya mereka, sehingga itu juga menjadi satu kebaikan yang boleh kita berikan, satu penghargaan untuk menjaga persatuan ini. Dan kemudian makna berikutnya, rela berkorban demi bangsa dan negara. Ini adanya wujud sikap rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Sikap ini sangat erat kaitannya dengan jiwa patriotisme atau sikap berani, pantang menyerah, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara yang menjadi kekuatan bagi kesatuan bangsa. Dan juga hal rela berkorban ini juga boleh kita lakukan terlebih dahulu juga dalam keluarga kita dan jemaat kita. Menghormati perbedaan. Ini memberi orang rasa pengakuan dan rasa hormat terhadap perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Negara dengan berbagai suku, budaya, dan bahasa tidak berarti kita tidak bisa bersatu. Cara termudah untuk menyatukan kita adalah menghormati orang lain, menghargai orang lain. Dan makna berikutnya, patriotisme. Patriotisme adalah satu di antara bagian terpenting dari negara. Hal ini dikarenakan orang-orang dengan patriotisme akan mengorbankan segalanya untuk negara mereka. Contoh kecil adalah kita mematuhi apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah saat ini terkait dengan pandemi COVID-19, baik itu mengenai vaksin, prokes, PPKM, dan sebagainya. Apapun yang dibuat oleh pemerintah itu semua untuk kesejahteraan kita, bahkan kesejahteraan bangsa dan negara ini. Kemudian juga makna selanjutnya, kita berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemarin contohnya ya dalam Olimpiade bulu tangkis ganda putri, mereka sudah menjadi membanggakan bangsa Indonesia dengan prestasi yang tercapai. Kemudian makna berikutnya lagi, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia dan menghargai, menghormati kebudayaan daerah lain, tidak menyebarkan kebencian dan permusuhan, saling menghormati perbedaan agama, suku, dan kebudayaan, dan menjaga jalinan persaudaraan sesama bangsa Indonesia. Usi-usi dan Bung yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini justru ketika pandemi COVID-19, persatuan Indonesia ini kita harus tetap jaga, bahkan kita junjung tinggi. Dan itu mulai dari diri kita sendiri. Kita pasti bisa lakukan apabila kita sendiri memiliki kesatuan dengan Kristus. Karena kita tidak akan mampu melakukannya tanpa Kristus. Kita tidak mampu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus menyatu dengan Kristus karena kita akan dimampukan olehnya. Dengan tekun membaca atau mendengarkan firman-Nya serta hidup menurut firman-Nya. Karena banyak hal yang sudah Tuhan Yesus ajarkan
bagi kita. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan Yesus cintai. Tidak peduli kita dari suku manapun, kita adalah bagian dari bangsa ini. Kita harus memiliki hati yang peduli akan bangsa ini. Tidak cukup kita hanya mendoakan bangsa ini. Kita harus melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai kemampuan kita. Jika kita bekerja, berikan yang terbaik. Jika kita melayani, kita berikan yang terbaik. Dan mulailah dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Baik atau tidaknya bangsa ini tergantung kepada kita sebagai penerus bangsa. Karena itu dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7 tadi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang. Dan kita berada di bangsa dan negara Indonesia. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia adalah kesejahteraan kita semua. Roh Kudus menolong kita untuk menghidupi firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jadikanlah kami pribadi yang menjunjung tinggi nilai atau makna persatuan Indonesia melalui perilaku kehidupan kami sehari-hari, baik dimulai dalam keluarga kami, dalam persekutuan dalam jemaat kami, dan kehidupan dalam bermasyarakat. Mampukan kami terlebih dahulu selalu menyatu di dalam-Mu Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus-Mu selalu memampukan kami melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki demi hormat dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakanlah firman-Mu ini. Amin. Baik, terima kasih Usi atas firman-Nya. Saya percaya semua yang mendengar firman Tuhan senantiasa terberkati dan diurapi oleh kasih Tuhan, sehingga kita bersama-sama menerima kasih, berkat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang Bung dan Usi semua untuk bersama-sama memuji Tuhan, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari Ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menanah kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Bersama kita memuji, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Baik, Bung dan Usi yang terkasih, kita mengingat akan kebaikan Tuhan dan kita bersama-sama mengembalikan berkat yang kita terima, yang pasti sudah kita terima untuk kita kembalikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karenanya, marilah kita memberikan persembahan. Kita berdasarkan kitab Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Silakan untuk persembahan nanti terlampir adalah rekening dari yang bisa kita semua persembahkan untuk Tuhan melalui rekening yang tertera di layar dan sudah di-share juga di grup, mungkin sudah diketahui semua oleh Bung dan Usi. Mari kita sambut persembahan kita dengan puji-pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Silakan Bung untuk berdoa, doa syafaat dan Hatlaisina. Baik, Usi, terima kasih. Bung Usi Bung Ren? yang... Bung Ren sekalian doa persembahan ya. Oh ya, Terima kasih. Bung Usi yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami bersyukur Tuhan di hari pertama di minggu kerja kami yang baru, Tuhan boleh kumpulkan kembali kami, senior friend, gerakan pemuda, kami ada dalam persekutuan yang memuji dan menyembah Engkau. Terlebih kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Tuhan pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam sorga, di malam hari yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa
bagi bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemik yang saat ini sedang kami hadapi, bahkan dunia. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para pemimpin-pemimpin yang ada di tingkat provinsi, bahkan kabupaten, kecamatan, dan di desa, TNI, Polri, dan semua orang yang terlibat dalam menangani situasi pandemik di tengah-tengah bangsa dan negara kami, bahkan para medis yang dengan sangat luar biasa bekerja membantu saudara-saudara kami yang terinfeksi akan virus corona ini ya Tuhan. Tuhan berkati segala upaya usaha yang dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami dalam mengatasi situasi ini lewat PPKM, lewat penyadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan, lewat program vaksinasi sehingga seluruh kegiatan ini dapat memberikan satu solusi yang baik Tuhan bagi bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi pandemi COVID ini sehingga berangsur-angsur situasi ini dapat terkendali sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan normal. Itulah harapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi pergumulan daripada Senior Friend Gerakan Pemuda. Kami berdoa bagi seluruh pengurus dan anggota Senior Friend Gerakan Pemuda dalam menjalani kehidupan di tengah situasi pandemi. Tuhan berkati saudara-saudara kami, Bung Usi yang saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah situasi ini. Tuhan buka jalan agar situasi pandemik ini boleh terus kami dimampukan untuk menghadapinya sekalipun sulit, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan mampu melewati semua ini dan Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kami semua dalam menjalani kehidupan pribadi, rumah tangga, dan keluarga kami, khususnya untuk menghidupi keluarga kami di tengah-tengah situasi sulit ini. Biarlah berkat, kasih sayang, dan pemeliharaan Tuhan selalu menyertai setiap langkah juang kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi program-program dari Senior Friend Gerakan Pemuda, baik yang sudah berjalan maupun yang tertunda oleh karena situasi pandemik. Tuhan berkati seluruh program yang sudah kami jalani setiap minggu, bahkan setiap hari dalam program Ayo Baca Alkitab. Tuhan tolong kami Bapa, agar program-program ini dapat terus berjalan dan terus menguatkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa bagi Bung Usi, saudara-saudara kami, seluruh anggota SFGP yang ada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit, penyakit tertentu yang mereka alami yang membuat mereka sangat-sangat menderita, sangat-sangat mengganggu kehidupan mereka secara pribadi. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa bagi Usi Adisti, Mbak Ririn Pongsama, Sudarsono, Usi Susan Tarigan, Usi Pati Laisina, Usi Desi Pati, istri dari Pendeta Hale Yonatan, Opa Robert Batara Goa, ayah mertua dari Bung Bob Lalaar, Usi Evi Aihuan, yang saat ini mereka sedang dalam kelemahan tubuh. Bapa, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu, Engkau angkat segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka masing-masing Tuhan, sehingga dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh dipulihkan, disembuhkan dengan kuasa daripada Tuhan sendiri, sehingga mereka berangsur-angsur dipulihkan dan disembuhkan dengan kuasa Allah sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami, Bung Usi yang bersama dengan keluarga yang juga mengalami sakit oleh karena virus COVID-19 ini, baik yang saat ini sedang mengalami sakit maupun yang sudah ada dalam proses pemulihan. Tuhan lawat mereka, Tuhan juga jamah, pulihkan, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka gunakan,
istirahat yang cukup yang Tuhan berikan bagi mereka akan membantu mereka untuk memulihkan kondisi kesehatan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa bagi Bung Usi yang sudah mengalami proses pemulihan. Secara khusus kami sebutkan nama-nama mereka, Bung Robert Lesi, Usi Monik, Usi Dina Laisina, Bung Salmon Pati. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu sehingga saudara-saudara kami ini boleh dipulihkan dan saat ini mereka sedang menjalani proses pemulihan. Tuhan terus kawal mereka sehingga dalam proses pemulihan ini mereka benar-benar dipulihkan dan disembuhkan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, Bung Usi yang pada minggu-minggu ini mengalami sukacita oleh karena pertambahan usia melalui hari ulang tahun, pertambahan usia, hari ulang tahun pernikahan. Tuhan, biarlah sukacita mereka senantiasa berasal daripada Tuhan sendiri. Tuhan mau jaga dan pelihara kehidupan mereka. Tuhan mau senantiasa memberikan berkat-berkat-Mu melimpah atas mereka, sehingga dalam kehidupan mereka ada sukacita, damai sejahtera, dan ungkapan syukur yang terus-menerus mereka naikkan kepada Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa Tuhan bagi semua kami yang terlibat dalam ibadah pada malam hari ini, baik petugas ibadah dari Bali dan Papua yang sudah mengambil bagian. Tuhan berkati kami semua, pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga dengan Bung Usi yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau lebih mengenal kami semua satu persatu dalam pergumulan hidup kami. Tuhan, Engkau datang, Engkau miringkan telinga-Mu, mendengar setiap jeritan kami, setiap ungkapan hati kami, meminta pertolongan kepada-Mu, dan Tuhan mau kabulkan semua permohonan-permohonan kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah di tengah-tengah kehidupan kami boleh menikmati pertolongan dan campur tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami pada kesempatan malam yang indah ini juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan. Tuhan berkati akan setiap persembahan yang boleh dikumpulkan oleh Bung Usi untuk menopang kegiatan pelayanan di Senior Friend Gerakan Pemuda ini Bapak. Biarlah lewat persembahan ini kegiatan-kegiatan program-program daripada SFGP ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam sorga, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain dalam kehidupan kami. Kami akan menikmati istirahat malam. Tuhan jaga, lindungi, dan berkati kami. Kami boleh menikmati istirahat malam ini dengan baik, dan Tuhan boleh bangunkan kembali kami di esok pagi dengan tubuh kami yang sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar dalam perjalanan hidup ini, kami banyak salah, dosa, dan pelanggaran. Tuhan ampuni kami. Kuduskan hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, baharui hidup kami Bapa, agar hidup ini sungguh layak dan berkenan kepada-Mu. Inilah doa dan syukur kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat malam Bung dan Usi. Kita masuk dalam warta SFGP. Yang pertama, saya udah catat lah biar nggak lupa. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih atas nama pengurus dan juga tim host Zumpre SFGP kepada petugas yang telah melayani SFGP Bali dan Papua. Terima kasih untuk Usi Sesi, terima kasih untuk Usi Risa Dodo, Ayang, Bung Ren, Usi Tin. Biarlah kiranya pelayanan Bung dan Usi ini diberkati Tuhan.
Lalu saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bung dan Usi yang sudah bergabung dalam ibadah Zoom Pray malam hari ini bersama rekan-rekan SFGP dari Bali dan Papua. Saya mencatat di sini yang baru hadir Bung Agus Yakob, Bung Agus Wangkai, dan Usi Yuli. Selamat malam Bung dan Usi. Biarlah kiranya walau baru bergabung, ibadah ini boleh menjadi berkat bagi Bung dan Usi. Lalu yang ketiga saya mau sampaikan mengenai persembahan tadi Bung dan Usi. Bung dan Usi, persembahan itu dapat ditransfer saat hari ini juga ketika kita beribadah atau di akhir bulan untuk persembahan kita, tidak apa-apa. Lalu yang keempat, ucapan selamat datang kepada rekan-rekan SFGP yang baru pertama kali ikut Zoom Prayer. Biarlah di dalam ibadah-ibadah selanjutnya juga boleh selalu bergabung. Juga yang terakhir, info ibadah Zoom Prayer hari Sabtu 4 September 2021. Sesuai jadwal kita akan dilayani oleh SFGP Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Jadi Bung dan Usi malam hari ini yang sudah hadir, boleh kembali bergabung ya hari Sabtu nanti dengan rekan-rekan SFGP, Jateng, dan DIY. Terima kasih Bung dan Usi, dan untuk kita semua yang boleh hadir malam hari ini, biarlah ini boleh menjadi berkat kita dalam kita menapaki hari-hari hidup kita yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bung dan Usi yang terkasih, kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini dengan mengucap syukur dengan keberadaan kita masing-masing yang saya percaya terberkati, damai sejahtera, sukacita menyertai kita semua. Kita naikkan pujian kita dengan lagu berikut. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Usi dan Bung yang diberkati Tuhan, kita sudah selesai atau di ujung dari ibadah kita dan kita akan berdoa serta menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai. Kiranya puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan firman-Mu kami hidupi dalam kehidupan kami. Malah menjadi bagian kami saat ini, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami sepanjang istirahat kami, dan besok pagi atas izin dan kehendak-Mu kami masih boleh menikmati kebaikan-Mu. Terimalah berkat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima Shalom. kasih, Bung Terima dan kasih. Terima kasih banyak. Bali Firman Papua, Tuhan Tuhan berkati. Terima kasih Terima kasih banyak. Bali dan Terima Papua. kasih. Terima kasih, God bless. Bali Tuhan Papua, memberkati terima Mana kasih. Kak Sesi? Usi Ya. Dodo, makasih ya Usi Dodo. Di mana Wes? Sama-sama, Bung Rameske. Johan. Halo. Bung Dani foto dulu. Terima Ya. kasih. Bung Danusi jangan ada yang live dulu ya, kita mau foto dulu ya. Iya. Oke. Foto. Foto sebentar ya. Bung Victor Udah boleh deh, buka udah videonya. Ya, Linda, Foto deh. Selamat malam Bung Agus Wangkai. Bos. Linda tolong buka videonya, mau Mandan. foto. Gabungnya telat terus. Pendeta Samuati, Hai. Usi Unik, Usi Fani. Bagus, telat terus. Bung Dani, sorry. Iya. Nggak bisa foto. Kebanyakan Oh, acara, bro. oke. Ya udah ya kita ambil foto ya, take foto. Ada 2 screen nih. 1, 2, 3. Screen yang pertama siapa dulu? Yang Oh, Bung pertama Victor yang ada di tangannya tadi, Papua. Bung Victor ketutup tangan. Ulang, 1, 2, Tutup kepala sedikit, mengkilat sekali. 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Screen 3, 2, kedua. 1. Screen kedua masih ada semuanya. Cuma tambah Bung Masih Jack. ada. Tapi Bung Victor di mobil ini. 1, Iya. 2, 3. 1, 2, 3. Cak Bob hormat Cak Bob. Oke, selesai. Oke. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Terima kasih. Berkati, terima kasih. Dah. Pak Miske, dadah. Bagus. Firmannya Oke, dan Bu Sitin, doanya Selamat Bu Rey. berkarya di minggu yang baru. Selamat berkarya. Tuhan berkati. Bung Johan. Terima kasih. Thank you, semua. Marta. Tuhan berkati. Salam semuanya. Kasih semuanya. Ya. salam Sampai hari sehat. Sabtu. Salam sehat Bung Agus Wangkai di Kalimantan. Tuhan berkati. Insya Allah, pokoknya kalau sempat bergabung, kalau nggak sempat ya Mantap. maklumi. Dia Sabtu dia, nggak bisa dia Sabtu Bung Dani, nggak bisa dia. Dia Kalau sudah bilang. sempat bergabung, kalau nggak sempat bergabung juga, Bung. Ya, pokoknya biar cuma dapat di ujung, pokoknya. Iya, betul, betul, Bu. Yang penting Masih dapat berkat. Yang penting dapat berkat. Itu dia. Iya, Sampai berkat. di ujung, Jos. Amin. Orang Papua yang Itu yang